Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telusuri jalur lintasan udara dari Jakarta menuju Seoul, Korea 입국에 Selatan. 대한 안내 말씀드리겠습니다. 아프리카 돼지열병 등 동식물 해외 전염병 유입 방지를 위해 기내식을 포함해 과일, 수산 및 육류 가공품 등 허가되지 않은 농축수산물은 한국에 가지고 오실 수 없습니다. 아울러 검역관리 지역에 체류 또는 경유하신 분과 관련 Di bandara banyak tersedia brosur, jadi kita bisa pilih selama liburan di Korea mau ke objek wisata yang mana. Nah, cari aja brosurnya. Hai Cece Cibun, sebelum sampai di sini, di Seoul, Korea Selatan, yuk kita simak apa aja sih persiapan menuju ke Korea itu. Begitu banyak persiapan kalau mau ke luar negeri. Bukan hanya persiapan fisik, mental, tapi uang juga perlu ada. Sebelum beli tiket, persiapan uang untuk paspor, untuk visa. Gak perlu uang banyak kalau punya teman yang bisa nyetem. Saking luasnya area parkir di mall ini, jangan lupa mengingatkan tadi masuk dari lift yang mana. Di mana-mana penuh makanannya, belanjanya. Makanan juga banyak, tinggal bayar. Antri makan. Ada duit di sini, segala apa bisa dibeli. Ini tadi di Jakarta. Di kota metropolitan Jakarta teh segala aya. Mallnya juga mewah, makanannya juga enak, restorannya juga keren. Jadi kalau mau makan gak usah keluar negeri. Nah, ini meninggalkan airport menuju hotel. Jadi ya, di Korea itu kita bisa tadi itu mengambil brosur Nanta. Jadi ya, ini tuh pernah nonton ini komedi masak. Jadi para chef, tapi lucu. Sampai udah 2 kali nih nonton, satu sama temen, satu sama si Hanif. Nah, ini sekarang kesana. Lihat begitu luas. Itu adalah drama komedi. Dia dalam pertunjukannya itu masak-masak sayuran kemana-mana. Nah, itu tahun 2010 sudah nonton nih. Tuh, ini nih dengan anak sulung. Tuh yang drama. Kemudian juga ada lokasi syuting drakor yang dulu tahun 2010 itu sangat populer. Si pemeran utama wanita adalah dokter pertama wanita di Korea yang bekerja untuk kerajaan. Yang tadinya juru masak. Namanya Jang Gem. Nama judul dramanya apa tuh? Julie the Palace apa gitu. Nah, datang ke tempat syutingnya dan pakai baju tradisional Korea. Deh kumpulin. Ya, oke. Silakan nih lihat ini videonya sampai selesai. Tip. Bye.
Cucuku, ini dia yang akan menjadi tour guide selama Cibun di Korea. Dia mendapat penghargaan dari sekolah bahasanya. Ya, alhamdulillah. Kalau memang kita rajin, kita berniat, ya insya Allah hasilnya pun akan seperti yang kita inginkan. Cibun diantar ke Ihwa University oleh anak bungsu ini. Yang kecilnya seperti ini, sekarang dia udah segede ini. Dan sekarang dia yang ngasuh Cibun, MC Momong Cibun. Lanjut, karena tour guide-nya anak kekinian, ya ikut foto box deh. Hotelnya bergaya Jepang. Namanya Displeasure Hotel. Ini semua pernak-perniknya pun dibuat bergaya Jepang. Ini kamar mandinya, tempat tidurnya itu seperti futon kalau di Jepang itu. Jadi kasurnya di bawah. Tapi ini di kota Seoul, Korea Selatan. Cukup Cibun pesan nasi goreng di resto ini. Ternyata nasinya dimasukin setelah semua masakan yang dipesan habis. Dan nasinya dimasukin ke sisa kuah tadi. Menuju Istana Gyeongbokgung yang kalau kita lihat dari atas lantai 8 museum itu di belakangnya ada Museum Presiden. Museum Presiden itu dulunya kantor presiden, tapi kemudian sekarang dijadikan museum. Cibun diajak tur kampus Yonsei University. Ada gedung lama yang masih tetap terjaga. Ini dulunya gedung lama Fakultas Farmasi dan Kedokteran. Yonsei University ini kita harus masuk lewat pintu gerbang utama. Dan ternyata bukan cuma mahasiswa yang datang. Banyak masyarakat umum yang kesini dan turis juga. Waktu Cibun baca turis guidebook, memang ini termasuk menjadi objek wisata juga. Sesudah berkeliling di beberapa tempat di kota Seoul, ya kita menuju ke kota yang lain lagi ya. Bertualangnya kita jangan cuma di kota Seoul, tapi mari kita naik kereta menuju kota Busan. Untuk menikmati
Pantai Songdo. Berikut dengan aksesorisnya yang serba biru. Dan gratis kecuali naik cable car. Kita mau masuk harus lewat sini untuk naik ini. Nah, naik itu ya, kita coba pakai. Ini ditutup kan ya? Oh, Nah, ditutup. setelah sampai situ. Ada sensornya kan? Kan ada. Untuk bagus ya. Wih, Cantik. bawahnya dong. Pakai dari bawah. Yeay. Wih. Berenang. Berenang. Batu. Wah, berenang di batu. Berenangnya di laut dong. Yeay. Wih. Atas tuh. Nah, si tebing. Wow, hati-hati nih. Kakek. Nah. Tebingnya dari atas. Seru banget itu coba. Nah, dari sini ya, ini namanya suspension bridge. Itu sebenarnya sampai ke atas. Itu bagus sampai atas itu. Gitu. Anginnya kencang sekali sampai menerbangkan baju Cibuntu, apalagi yang pakai rok. Nah, sekarang kita menuju bagian yang lain, masih di area yang sama. Dia ada hutan buatan. Si itunya dinosaurus penjaganya. Ini ya kalau bawa bocah-bocah ya di sini. Ini negara-negara yang kerjasama dengan. Ini hadiah. Bonus. Supaya nggak pusing di atas. Kasih permen. Kaget. Thank you. Enak nih. Berdua saja. Kita memang selalu privat nih. Alhamdulillah ya. Privat. Karena udah lewat kan. Dan tadi itu. Oh, karena belakangnya juga sendiri nggak ada. Nggak boleh, nggak usah. Baru dia ketemu kapal. Baru ketemu kapal.
jadi menyatu dengan itu ya. Itu aja gedungnya warnanya juga biru, menyesuaikan dengan laut. Ini laut loh, bukan kolam renang. Kolam renang alam. Ada air mancurnya di sana. Tuh, sama berdarah. Pasir di Pantai Songdo ini juga biasa dipakai untuk main anak-anak PAUD atau anak-anak yang main bersama ibunya. Pasti nyaman karena diberi atap di atasnya. Itu tempat khusus anak-anak. Karena Korea itu berbentuk semenanjung, maka kita banyak menemukan pantai-pantai. Nah, salah satunya ini di sini. Untuk menuju pantai ini kita menggunakan kereta wisata. Kereta wisata ini kacanya menghadap ke jalan. Tempat duduknya memanjang. Jadi kita sambil duduk sambil melihat pemandangan dan terakhir sampai pantai. Kalau nggak mau naik kereta, kita juga bisa berjalan kaki dari stasiun itu sampai ke pantainya. Tapi kan Cibun pengen nyobain kereta wisata yang unik. Nah, jadilah naik kereta. Kereta ini juga melewati jalan raya, walaupun nggak ramai. 승객 여러분, 우리 열차는 지금 다리돌 전망대를 향하고 있습니다. 다리돌은 전망대 앞쪽으로 놓인 암초가 마치 징검다리처럼 대마도까지 연결되어 있는 데 Nah, baru turun dari kereta. Kita lihat pantai ya. Sampai di pantai, lebarnya pasirnya, dan kita bisa duduk-duduk deh sambil memandang pantai dan menunggu sunset. Sebentar lagi, tapi ini 7:30. 8 udah maghrib, itu sudah nggak ada, matahari udah tenggelam. Lampu digantikan oleh lampu-lampu. Ya, dan kita harus kembali 8:50 untuk naik kereta lagi ke stasiun apa? Haeundae. Ya, udah. Oke, yuk kita siap-siap. Angin makin kenceng. Dingin. Dingin. Nama hilang. KTX 30 dari Busan ke Seoul. Oke, sekarang kita menuju hotel. Kembali ke Seoul juga naik kereta selama 3 jam perjalanan. Karena keretanya masih jam 12 siang dan tempat penginapannya berada hanya di seberang stasiun kereta, jadi kita masih sempat deh jalan-jalan ke Busan Tower. Hotel ini aslinya rumah, bukan seperti hotel, jadi lumayan murah lah.
Busan Tower. Tapi kan kalau tower sama aja. Tokyo Tower, Seoul Tower, melihat kota dari atas. Kemarin udah lihat dari cable car. Jadi udahlah kita mah ngopi-ngopi aja di sini. Ngopi sambil makan roti. Betul, duduk-duduk. Nah, habiskan. Ingat waktu anak-anak kecil bawa anak-anak ke taman karena rumahnya kecil. Nah, sekarang kita mau balik ke Seoul. Yuk kita berangkat, keretanya jam 12. Sekarang jam 10 lewat 5 kita harus naik bis lagi. Oke. Yuk. Let's go. Masih pasar ikan ya? Masih. Iya, masih pasar ikan. Cibun sekarang berada di rooftop pasar ikan. Asik loh duduk-duduk di sini. Juga disediakan teropong. Yang paling asik lagi gratis. Pandangan melalui teropong bisa jauh sampai bisa melihat pantai Songdo. Ini suasana pasar ikan, itu para penjual dan ikan-ikannya. Ya kita nggak usah masuk deh, namanya gak ikan, di mana-mana ya bau amis. Cibun lanjut ke belakang pasar ikan, namanya Jagalchi. Ternyata itu pantai dan ada kapal-kapal ikan yang sedang bongkar muat. Ini pasar ikan. Kalau di Jakarta mah di Muara Karang. Nah ini tuh dia punya pasarnya. Terus sama ada juga yang untuk dimasak, makan di tempat ya. Ya, kita lihat. Kita sekarang ada di Sinchon Station. Di bawahnya itu ada tourist information. Di dalam kantor tourist information itu ada musola dan mari kita masuk ya. Pencet yang hitam. 안녕하세요. 기도실 가. Thank you. Next. Dah di stasiun kereta lagi nih. Tujuannya mau ke Kecamatan Gapyeong. Tadi salah naik kereta. Maunya naik kereta cepat. Tapi tiket yang dibeli kereta biasa. Jadi turun deh. Nunggu lagi kereta yang sesuai tiket. Hai cucu Cibun, sampai deh Cibun di Gapyeong. Ayo kita main. Sebelum main, kampung tengah harus diisi dulu supaya nggak protes. Yuk, masak, makan. Makan. Kita see you. Hai, kita mau turunan nih. Nanti udah bisa makan. Namanya Zara Island. Oke, sekarang di sana Nami Island pakai boat.
ke sana pakai namanya seluncuran. Zipline. 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 Silakan perhatikan itu indahnya itu rumah-rumah sana. Itu rumah-rumah. Yang gunung merpati. Sendiri. Kita sendiri. Bunda di depan. Oke. Episode kali ini petualangan di Nami Island. Kita sendiri. Ini apa namanya? Jarasom. Pulau Jara. Berhasil naik zipline. Gimana perasaannya naik zipline? Ternyata seru, tidak seserem yang dibayangkan. Ih, kayak gini tuh. Ternyata cuman seremnya menjelang mendarat. Bingung. Kirain harus kaki sendiri digimanain nih. Ternyata ada yang ngerem ya. Aduh, lega. Lumayan deh. Nunggu 5 menit lagi naik speedboat ke Nami darat. Repot. Ya panas-panas tapi nggak sepanas kalau musim kemarau. Ini masih musim semi, jadi masih lumayan. Tuh seru tuh. Tuh, ya, tuh. Pas itunya ya. Wah, itu dia. Kamu masih meong juga di sini. Kok meong juga? Untuk kembali ke Gapyeong nanti kita naik ferry yang mondar-mandir itu. Tapi di Pulau Nami ini kita main air dulu ya. Main speedboat. Naik speedboat di sini itu rupanya serunya karena supirnya suka mengguncang-guncangkan speedboatnya, di minggir-minggirin lah entah gimana itu sehingga kita kayak mau miring-miring mau jatuh gitu. Anak-anak kecil diajak main speedboat di laut. Sekarang anak-anak yang ajak Cibun main speedboat di laut. Cibun nginepnya di resort. Dia juga di tepi sungai. Tadi itu kita mendapat private ini di sini nih namanya Trevan. Jadi main boat dan seru di miring-miringinnya. Sekarang kita mau pulang. Oke, let's go. Pemandangannya sekarang yang kita lihat ya.
pemandangan pedesaan yang beda sama kota. Itu pedesaan. Kayak Bogor ke Bogor lah, enak. Kayak di puncak, tapi lebih ada ini. Oke, let's go. Kelihatan. Jadi ini kita sengaja milih resort untuk suasana yang berbeda. Nah, ini lihat pemandangannya itu kan kalau di kota ya ada sih, tapi ya beginilah, mirip-mirip di Sumatera Barat. Sumatera Barat kan ada gunung, laut, cuman itu. Oke, action. Ini dia dibajuin pohonnya. Kalau di Bali kan dibajuin karena tradisi. Ini nampaknya supaya nggak terkena serangga, karena ini banyak serangga. Karena ini kan sekarang hampir musim panas. Saat yang enak ini musim kayak gini tuh, lihat bunga-bunga berbunga. Dia namanya spring, musim semi. Jadi semua bersemi, termasuk hati kita bersemi dong. Ya. Spot-spotnya baru lihat dari dekatnya. Dong kembangin dong. Bareng-bareng. Wow, keren banget. Bergoyang-goyang. Merak ternyata tidak suka suasana berisik. Kalau suasana berisik, dia tidak mau mengembang. Jadi kita juga bisik-bisik. Cabai coba tuh, udah berbuah. Ini salada. Nanti ini di depan segini aja cukup pohon ini, tapi harus dipastikan ini supaya nggak kering. Ini segini, dan ini rupanya supaya nggak kemana-mana, ini pakai ini si pohon cabenya. Nih, udah berbunga si cabenya tuh. Tuh udah berbunga, cabai. Oh iya, dia kan pemakan cabai ya, makanya dia juga cepet aja menanam cabai karena dia pemakan cabai. Sekarang ini nanjak, jadi harus pelan-pelan, kalau enggak ngos-ngosan. Ya itulah yold, maunya young tapi udah old. Dan mau traveling, modalnya dengkul. Nih dengkulnya mesti kuat karena ini naik tangga. Oh gitu, ini masih naik lagi. Ngos-ngosan. Dinginnya, sekarang kita mau pulang. Oke, let's go. Pemandangannya sekarang yang kita lihat ya. Pemandangan pedesaan. Enaknya musim semi itu kita bisa lihat bunga di mana-mana. Jadi setiap musim sebenarnya menarik karena setiap musim berganti suasana. Kecuali Merak tadi itu. Merak itu tadi bonus nggak sengaja. Sengaja pesen tiket kereta hari ini yang jam 4. Jadi masih punya kesempatan main kereta goes. Tapi keretanya digoes. Kayak naik roller coaster. Kalau pas dulunya ya. Turun ya gitu. Atas turun. Kita jembatan ya. Kayak itu kereta ke Bandung. Karena
kita melintas jalan raya, ada pintu kereta juga. Sebelum menjadi objek wisata rail bike, ini adalah jalur transportasi umum kereta rel listrik. Masih ada lagi objek yang mau dilihat ke perbatasan Korut dan Korsel. Yuk kita berangkat naik tur bus DMZ. Transit pertama di Majang. Majanglek. Jadi di dalam perjalanan mau menuju perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sekarang kita mampir dulu di Majang Lake. Danau ya, bukan sungai ya. Nah, tapi lumayan tadi nanjaknya. Ngos-ngosan. Tapi yang setelah ini terbayar deh, tuh lihat tuh, itu jembatannya ya mirip Situ Gintung kalau di Bandung, di Sukabumi. Jadi dia ya sama lah, lebih itu Situ Gintung. Yuk kita ke situ sekarang, kita menyeberangi jembatan ya, ayo kita kemon. Yeah. Mother and daughter. Oh, resemble. Oh, really? I can notice. Well, are you from? Cibun heran, kok ada boneka lagi baca buku di taman. Ternyata show lagi memperkenalkan perpustakaan di mall. Kayak waktu di mana gagal? Oh di Solo pernah. Hai cucuku, coba nih Cibun. Sekarang sudah ada di Istana Presiden Korea. Tapi sekarang udah jadi museum. Keren deh ini tour guide Cibun. Kita di sini. Terus kita ke sini ya, ke kanan. Ke atas dulu. Oh, ke atas dulu. Untuk ke istana itu dulu ya. Baru kita terserah mau kemana. Oke. Di pintu masuk dikasih peta jalan supaya semua tertelusuri dan arahnya tidak amburadul. Museum Presiden ini dibuka baru sejak tahun 2022. Sebelumnya ini tempat kantor presiden dan rumah presiden. Dan kita masuk sini, kembali masuk museum itu gratis. Ini tuh Cheongwadae, back to the people. Cheongwadae, back to the people. Sebelumnya Istana Presiden dari tahun 1948 sampai presiden yang tahun 2022. Kemudian dia mau pindahnya kemana? Yongsan. Ke Yongsan. Dia nggak mau. Oke, jadi di depan situnya ada bus tour tempat parkirnya. Ini supaya nggak panas, jadi AC-nya dikeluarin dari sini air. Cemara ya, lihat ini pangkasnya ya, ini dipotong-potong, lihat tuh. Memang belajar landscape ya begini dia,
baru kemudian ini jadi bagus. Nah ini lebih indah lagi waktu winter, saljunya numpuk di sini nanti gitu. Jadi dia bayangkan sampai dengan musim salju tuh, lihat dipotong kan cabang-cabang yang nggak penting yang tidak menjadi indah. Istana nih. Ini perdamaian. Telah masuk ke Istana Museum, kita jalannya diarahkan sesuai alur. Jadi selain kita tidak akan ada yang tertinggal ruang demi ruangnya, juga teratur jalannya kayak di jalan raya aja. Ini jalan raya dengan dua jalur. Jadi meskipun pengunjungnya banyak, kita nggak akan kena macet, apalagi macet horor kayak di puncak. Ini mah yang sebelumnya, yang sekarang nggak ada. Yang sekarang nggak ada. Ini yang sebelumnya. Masih muda. Enggak lagi, nggak muda. Mega Bendung Cirebon, batik Cirebon. Ini presiden yang sekarang. Ternyata ada ruangan yang membajang foto-foto para kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden maupun raja. Ada Presiden Republik Indonesia juga di sini. Dan ada souvenir dari Indonesia berupa mungkin ini patung Rama dan Sinta. Ini souvenir dari berbagai negara ya. Ini dari Indonesia. Oh iya, ini apa teh? Rama dan Sinta. Rama dan Sinta. Siapa dulu yang kesana? Itu waktu dia berkunjung ke Indonesia dikasihnya. Oh, waktu dia berkunjung. Bukan, waktu Jokowi ke Korea. Tangannya taruh. Tuh ada naganya. L, yes. Salah. That's big man. K-pop group Blackpink. Bener nggak? Benar. Bener. Ke Inggris. Dapat gelar kehormatan. Benar. Pastilah show. Tuh ini Danjong. Donjang. Danjong. Denjang.
Kalah. Kalah. Sama ya? Bukan. Apa itu? Ruang kelas. Ya, jauh aja gitu. Ruang kelas. Ruang kelas. 608. Tuh, ruang kelasnya Hanum. Tuh. Ya. Kalau bahasa gitu tuh circle. Supaya semua kebagi. Oh iya, itu ruang kelas tadi ya. Oh, sama lantai. Berapa lantai? Yang ini Banyak 5, ya? yang Lima itu lantai. 7. Oke. Terus ini? Asrama. Ini ruang kelas. Asrama. Asrama. Ini asrama. Ada basementnya ya. Lantai sampai itunya 7 lantai. Ke sana ke jalannya. Ya kebayang kalau dari asrama bawa koper berat sampai ke jalan sana, nggak ada yang bantuin, nggak ada OB, nggak ada ojek, gimana dong? Hasil karya anak-anak elementary, bukan dari kertas, dari bit. Karena Tihwa University bukan cuma punya universitas, dia punya dari mulai PAUD, SD. Di bagian belakang ini khusus tempat sholat untuk wanita, terpisah dengan tempat sholat untuk pria. Bahkan tidak terlihat sama sekali karena semua tertutup tembok. Masuknya pun dari belakang. Sedangkan kalau untuk pria masuknya dari tangga tadi, yaitu itu di depan. Masjid ini juga berfungsi sebagai sekolah. Wih, hari ini benar-benar seharian hangout nih Cibun. Nih malam ini udah jam 8 malam diajak ke Kedutaan Indonesia di Seoul. Ternyata di belakang kedutaan ada lapangan tenis dan dia biasa berlatih tenis di sini. Sekalian ketemu anak-anak Indonesia. Bersyukurlah waktu dia kecil diberi kesempatan berlatih tenis. Jadi tidak melulu urusan akademis. Sehingga bila dia jenuh saat belajar, dia bisa meregangkan otak dan ototnya. Oke, nanti Cibun berkisah lagi. Bye.